Jangan pasrah pada nasib. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan berlayar menyapa Anda sekalian. Harapannya semoga selalu sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, tertunduk itulah gambaran umum tentang situasi dan keadaan yang kita hadapi beberapa tahun terakhir ini. Ketika virus corona mulai memasuki dunia ini, kita semua tertunduk, ketakutan, bahkan sampai detik ini. Belum selesai ketakutan yang muncul karena penyakit dunia ini, muncul bencana alam yang tak kunjung henti. Saya sendiri mengalami 3 bulan terakhir ini sebagai saat-saat yang menjenuhkan karena bergumul dengan banjir yang pasang dan surut dalam waktu yang begitu berdekatan, mengubah semua keindahan halaman pastoran menjadi lumpur yang sulit dilewati. Mungkin kita merasa ini kenyataan yang biasa, fenomena alam. Tetapi kita perlu belajar mengartikan semua ini. Apa maksudnya? Apa maksud Tuhan dari semua ini? Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk tidak pasrah pada nasib. Kita diminta untuk mengangkat muka dan melihat penyelamatan yang akan segera tiba. Dalam bacaan pertama, Daniel dan raja berhadapan dengan situasi sulit di mana mereka terjebak di dalam hukum yang mereka ciptakan. Daniel harus dilemparkan ke dalam kandang serigala. Dan hal ini tentunya sulit bagi raja yang sebenarnya amat mengagumi Daniel dan kemampuannya. Akan tetapi karena aturan telah dibuat, maka hukum itu harus dijalani. Raja dengan berat hati melemparkan Daniel ke dalam kandang serigala. Namun dengan keyakinan, semoga Allah Daniel menyelamatkan Daniel itu sendiri. Peristiwa ajaib terjadi atas kehidupan Daniel. Tuhan Allah mengatupkan mulut-mulut singa dan macan yang ada di dalam kandang itu, dan ia tidak terluka sedikit pun. Dari saat itu, raja mengumumkan kepada segala bangsa untuk tunduk kepada Allah Daniel, Allah yang menyelamatkan. Mereka diminta untuk tidak pasrah pada nasib buatan tangan mereka sendiri, tetapi melihat harapan yang Tuhan janjikan di dalam setiap pengalaman hidup yang pahit. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus berbicara tentang akhir zaman.
bahwa akan terjadi kesusahan besar. Kuasa-kuasa langit akan berjatuhan dan muncul gelora yang besar yang menakutkan. Dan semua orang akan mati ketakutan berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang mendahului datangnya hari Tuhan. Terhadap hal ini, Yesus tidak memberikan gambaran yang menakutkan yang membuat kita kehilangan harapan atau pasrah pada nasib, tetapi warta harapan untuk tidak pasrah pada nasib itulah yang mau ditegaskan Yesus dalam pengajarannya hari ini. Yesus mengajak kita semua, orang-orang beriman, orang-orang yang bertuhan, untuk tidak pasrah pada nasib ketika berbagai macam kuasa, penderitaan datang dan mau menghancurkan kehidupan kita. Bahwa ada harapan yang muncul dalam setiap kesusahan besar. Boleh dibilang kesusahan-kesusahan yang kita alami ini adalah suatu ujian iman bagi kita. Apakah kita masih percaya pada Allah dan segala kekuatannya, kuasanya yang mampu menyelamatkan kita atau tidak? Yesus mengharapkan iman yang ada di bumi adalah iman atau kepercayaan bahwa Allah akan datang pada saat yang tepat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pasrah pada nasib. Serumit dan sesulit apapun kenyataan hidup yang sedang kita jalani, jangan tertunduk dan hanya menatap pada kesulitan dan penderitaan itu. Angkatlah muka. Apapun yang harus kita jalani, tetaplah kita yakin bahwa Dia, penyelamat kita, akan datang pada waktunya. Semoga kita masih memiliki harapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.